Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk para viewer, para penonton yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak, untuk melihat video yang berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme yang jadi sebagai salah satu materi sejarah Indonesia. Jadi melalui video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kolonialisme dan imperialisme itu terjadi. Sini kolonialisme itu yang akan kita bahas adalah pengertiannya. Jadi kolonialisme dan imperialisme itu apa? Yang kedua, pelaku. Jadi negara mana saja yang pernah melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Terus yang ketiga adalah tujuan. Jadi tujuannya ke negara-negara yang pernah berkuasa di Indonesia itu apa saja dan sebabnya mengapa atau bagaimana munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Pengertian kolonialisme serta imperialisme. Kolonialisme merupakan sebutan lain dari penjajah, yaitu suatu sistem yang mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asalnya. Jadi di sini kolonialisme itu apa? Ya sebagai sebuah penjajahan. Jadi mereka ini negara-negara yang melakukan kolonialisme, mereka itu pasti melakukan sebuah penjajahan. Jadi mereka itu menguasai rakyatnya, menguasai sumber dayanya. Misalkan Indonesia sebagai contoh. Indonesia ini dikuasai rakyatnya, dikuasai sumber daya alamnya. Misalkan tanahnya dibuat menanam tanaman yang akan dijual di negara-negara lain, atau mungkin emasnya, atau mungkin kekayaan lautnya. Jadi sumber daya alamnya itu dikuasai oleh negara lain, dan yang diuntungkan itu adalah negara, yang paling diuntungkan adalah negara yang berkuasa atau negara yang menjajah. Itu pengertian kolonialisme. Pengertian imperialisme berasal dari kata Latin imperare, yang berarti memerintah. Hak untuk memerintah atau imperare disebut imperium. Jadi misalkan Jerman membangun sebuah imperare, membangun sebuah pemerintahan besar. Jadi banyak sejarawan menyebutnya sebagai Imperium Jerman, atau misalkan Imperium Romawi misalkan. Jadi sebuah kekaisaran besar. Jadi pemerintahan yang besar, yang berkuasa, itu namanya imperium. Orang yang diberi hak untuk disebut imperator. Jadi misalkan kalau di Jerman itu terkenal dengan imperator adalah Adolf Hitler. Jadi imperium Jerman itu dulu imperatornya adalah Adolf Hitler. Yang lazimnya diberi imperium adalah raja atau kaisar. Dan karena itu raja disebut imperator, dan kerajaannya atau daerah di mana imperiumnya berlaku disebut dengan imperium. Seperti itu. Terus pada zaman dulu kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya. Maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dan merebut negara-negara lain. Tindakan inilah yang disebut imperialisme orang-orang sekarang. Jadi negara yang ingin membangun imperium, ingin memerintah suatu wilayah yang besar, khususnya kaisar seperti Napoleon atau Adolf Hitler, atau mungkin Kaisar Romawi, dan mereka itu ingin memiliki kekuasaan yang sangat luas, sehingga mereka itu ingin berkuasa di banyak wilayah, di banyak daerah, sehingga mereka melakukan sebuah invasi, penyerangan, memaksakan untuk menguasai wilayah lain. Dan itu konsep dasar dari imperialisme. Terus siapa saja yang menjajah? Ya di sini penjajah dari negara mana saja yang datang ke Indonesia. Kita lihat, ini adalah garis waktunya. Negara-negara yang pernah berkuasa di Indonesia. Yang pertama berkuasa di Indonesia berdasarkan garis waktu adalah Portugis. Portugis dianggap sebagai negara pertama yang mendarat di Indonesia, di mana pada tahun 1512
sampai tahun 1595 Masehi, Portugis itu datang ke Indonesia. Waktu itu di Nusantara ya waktu itu ya. Dan waktu itu tempat pertama yang didatangi oleh Portugis itu adalah tempat yang langsung menuju ke pusatnya rempah-rempah waktu itu, yaitu Selat Malaka ya. Jadi Selat Malaka itu tempat pertama Portugis berkuasa, dan sampai akhirnya perdagangan di Selat Malaka itu berubah sejak tahun 1511. Itu ada perubahan besar karena adanya Portugis yang berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana, di Selat Malaka. Terus ada lagi negara Spanyol. Spanyol dan Portugis itu melakukan penguasaan terhadap Maluku. Jadi setelah Portugis ini berkuasa di Malaka, kemudian berlayar lagi ke Maluku. Dari sanalah nanti akan ada konflik antara Portugis dan Spanyol. Dan Spanyol ketika pertama kali ke Indonesia, itu menginjakkan kaki di Maluku, Kepulauan Maluku khususnya ya. Terus pada tahun itu terjadi pada tahun 1521. Selanjutnya Inggris. Inggris ini berkuasa selama 5 tahun. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Inggris ini menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal. Waktu itu Inggris ini membantu Belanda yang waktu itu juga baru dikuasai oleh Prancis di Hindia Belandanya. Terus Jepang ini tidak perlu ditanyakan lagi. Jepang ini, waduh, sudah lama sekali di Indonesia dan dikatakan 350 tahun ya, atau 3,5 abad. Itu lama sekali Indonesia di Nusantara, Belanda di Nusantara itu lama sekali. Dan Belanda ini kenapa kok bisa sampai ke Nusantara? Ya karena waktu itu Belanda ini punya konflik dengan Spanyol. Biasanya Belanda ini untuk membeli rempah-rempah, biasanya belinya di Lisabon. Karena waktu itu Belanda ini tidak bisa beli di Lisabon. Lisabon itu Portugis ya. Karena Spanyol ini berhasil berkuasa atas negara Portugis, akhirnya Belanda mau tidak mau harus pergi ke tempat lain atau tempat asalnya rempah-rempah supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan rempah-rempahnya. Terus negara Jepang. Jepang juga pernah berkuasa di Indonesia dan secara resmi dibuktikan dengan adanya kapitulasi Kalijati yang bertanggal 8 Maret tahun 1942. Terus ada lagi Prancis. Prancis ini juga diperkirakan berkuasa di Indonesia dari tahun 1808 sampai 1811. Yang waktu itu ketika Kongsi Dagang Verenigd Oost Indies Company sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia dan pemerintahan mulai diambil alih oleh negeri Belanda, maka waktu itu Prancis yang sedang jaya, Kekaisaran Prancis atau Imperium Prancis yang sedang berjaya, ingin menguasai wilayah lain. Ya waktu itu karena wilayah Belanda induknya, negeri induknya itu dikuasai oleh Prancis, dan benar diduduki oleh Prancis, maka otomatis wilayah jajahan Belanda waktu itu dikuasai oleh Prancis. Jadi ketika negeri induk Belanda itu dikuasai Prancis, maka wilayah jajahannya otomatis juga jatuh di tangan Prancis. Makanya Prancis juga diperkirakan ya bukan diperkirakan ya, tapi memang pernah berkuasa atau membentuk imperium di Indonesia meskipun hanya sebentar, sekitar 3 tahunan. Ya, selanjutnya penyebab penjajahan di Indonesia. Ya, ini penyebabnya ada 3. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu kota apa? Kok bisa sampai berpengaruh sekali? Ya, Konstantinopel itu sekarang menjadi kota Istanbul. Sekarang itu Istanbul, Turki. Dan kota Konstantin ini dulunya merupakan ibu kota dari Romawi Timur. Jadi kekuasaan Romawi Timur, Kekaisaran Romawi Timur ini ibu kota jadi Konstantin. Dan Konstantinopel ini sebuah kota perdagangan yang sangat maju sekali, dan dikatakan kota Konstantinopel ini sebuah
kota perdagangan yang paling besar pada zaman itu, yang menghubungkan wilayah Eropa dan wilayah Asia. Dan kenapa kok ini bisa disebut penyebab? Ya karena logikanya, karena Konstantinopel kota perdagangan, maka orang-orang Eropa yang membutuhkan barang-barang dari wilayah Asia, mereka itu cuman butuh membelinya di Konstantinopel. Jadi di Konstantinopel itu mereka membeli dengan harga yang istilahnya wilayah harganya itu masih bisa terjangkau, masih bisa dijangkau. Jadi masih bisa dijangkau dan juga tempat Konstantinopel ini merupakan wilayah yang sangat strategis ya. Terus apa korelasinya, apa hubungannya dengan penjelajahan samudra, dengan penjajahan? Seperti ini. Jadi ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, kota perdagangan tersebut, akhirnya Turki Utsmani yang berkuasa di sana mencoba untuk memonopoli, mencoba untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Jadi rempah-rempah ataupun bahan-bahan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Eropa itu dinaikkan harganya, dinaikkan pajaknya, sehingga harganya naik tinggi sekali. Sehingga para pedagang-pedagang Eropa, mereka ya merasa rugi, karena barang, kalau istilahnya orang Jawa, kulaan ya, barang dagangan mereka yang dikulak atau dibeli dari Konstantinopel, itu tidak bisa dibeli. Bisa dibeli pun itu sangat mahal sekali. Akhirnya mau tidak mau mereka harus mencari penghasil dari barang tersebut. Akhirnya muncullah konsep penjelajahan samudra dan muncullah konsep penjajahan. Dan ini juga tidak lepas dari penemuan sebuah kompas. Jadi kompas ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Waktu itu meskipun kompasnya masih kompas tradisional, tapi itu sangat membantu. Jadi dengan adanya kompas, otomatis orang-orang Eropa waktu itu ya yakin mereka tidak tersesat di tengah laut. Tapi mereka meskipun dibampingkan di tengah laut, tapi mereka pasti selalu berada di jalur yang benar. Itu fungsinya kompas untuk mengetahui arah mata angin. Terus yang penyebab ketiga adalah semangat reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuatan Islam dimanapun yang dijumpainya. Ya, waktu itu memang orang Eropa itu lagi benci-bencinya ya dengan orang-orang Islam, khususnya Turki Utsmani. Yang waktu itu kekuasaannya luar biasa, kekuatannya. Mereka tidak berani untuk berhadapan langsung dengan Turki Utsmani. Mereka hanya menyimpan kebencian, dan mereka punya mereka punya keinginan suatu saat harus membalas Turki Utsmani yang sudah membuat masyarakat Eropa menderita dengan berkuasa di Konstantinopel. Jadi mereka itu ingin membalas dendam, dan kekuasaan Islam kebetulan banyak ada di wilayah Asia. Seperti itu. Dan ini sebab-sebab tadi itu munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Tujuannya ini ya. Tadi itu adalah sebab-sebabnya munculnya imperialisme dan kolonialisme, sekarang adalah tujuannya. Tujuan yang pertama adalah menguasai wilayah strategis di Indonesia dalam rangka menjalankan misi perdagangan dan basis militer. Kenapa kok Indonesia ini menjadi negara yang diinginkan oleh para imperialis, para kolonialis? Ya karena Indonesia ini menguntungkan, khususnya di perdagangan. Kenapa kok menguntungkan di perdagangan? Ya karena mereka bisa mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan di Indonesia dengan harga yang sangat murah, murah sekali harganya kalau mereka belinya di Indonesia, karena kan penghasilnya langsung. Kalau mereka belinya di Eropa, mahal, apalagi ketika Eropa sudah dikuasai oleh Turki waktu itu. Ya pastinya harganya sangat melambung tinggi dong waktu itu. Terus kemudian basis militer ya, karena di sana di Indonesia ini tempatnya ada bentang alam yang sangat bagus, yang sangat kokoh. Jadi di Indonesia ini bisa menjadi basis pertahanan, basis militer. Dengan menguasai Indonesia, menguasai pulau-pulau Indonesia yang dikelilingi oleh lautan, dan lautan itu bisa mereka gunakan sebagai pertahanan dengan memasang ranjau-ranjau di lautan seperti itu.
Terus yang kedua, mengambil sebanyak-banyak kekayaan alam, yaitu sudah pasti ya. Namanya mereka menjajah jauh-jauh dari Eropa, tidak mungkin mereka hanya mengambil sedikit kekayaan alam, pasti diambil sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semuanya diambil, itu prinsip mereka. Karena mereka mencari profit, mencari keuntungan ketika mereka berkuasa di Indonesia, sehingga hal itu membuat mereka ingin sekali mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam di wilayah Indonesia. Itu tujuan yang kedua. Terus tujuan yang ketiga yaitu menguasai perdagangan, khususnya perdagangan rempah-rempah yang mereka ambil alih di tempat penghasilnya. Yang waktu itu wilayah Maluku. Jadi di wilayah Maluku waktu itu adalah tempat yang sangat diinginkan, tempat yang dicari oleh para penjelajah samudra dari Eropa. Dengan mereka bisa berkuasa di Maluku, mereka bisa mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang paling murah, dan hanya mereka yang dapat. Akhirnya mereka bisa memonopoli, membuat mempermainkan harga perdagangan. Jadi mereka mendapatkan rempah-rempah itu dengan harga yang murah, tetapi ketika mereka jualnya dengan harga yang sangat mahal. Otomatis keuntungannya berlimpah dan membuat negara, khususnya negara-negara Eropa yang pernah berkuasa menjadi kaya. Bahkan Belanda yang berkuasa selama itu ratusan tahun bisa kaya mendadak gara-gara berkuasa di Indonesia waktu itu. Terus tujuan yang keempat, yaitu mencampuri urusan politik wilayah tersebut. Terus tujuannya apa kok mencampuri urusan politik? Di sini logikanya raja-raja di Indonesia itu kan nggak mungkin mereka mudah ditaklukkan. Tidak mungkin mereka ini eh, tidak diam saja ketika mereka terang-terangan dijajah. Ketika mereka terang-terangan akan diserang oleh negara lain, mereka pasti memberontak. Dan waktu itu mereka menjalin hubungan yang baik dengan raja-raja di Nusantara. Khususnya raja-raja Jawa itu, mereka pertama-tama bukan niatnya untuk untuk menjajah, tapi mereka niat awalnya adalah untuk menjalin kerjasama. Jadi yang mengurusi perdagangan itu Belanda, yang mengatur perekonomian, nanti para raja-raja itu pasti mendapatkan keuntungan dari bisnisnya Belanda. Jadi Belanda itu mengaku sebagai kontraktor, mengaku sebagai eh, tangan kedua, sebagai investor di Indonesia. Jadi mereka itu menjalankan bisnis di Indonesia, tetapi tidak ikut punya Indonesia. Yang punya siapa? Yang punya raja-raja lokal yang sudah dikendalikan oleh Belanda, seperti itu. Dan kalau misalkan ada raja yang tidak bisa dikendalikan, otomatis Belanda ini mencoba untuk mereka itu menghalalkan segala cara supaya pemimpin yang ingin memberontak tersebut tidak sampai berkuasa. Kalau berkuasa kan pasti mengganggu bisnis Belanda, makanya mencampuri urusan politik. Jadi pemimpin-pemimpin yang tidak bisa diajak kompromi, pemimpin-pemimpin yang tidak bisa diajak bekerja sama, harus disingkirkan, digantikan dengan pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang bisa diajak kerjasama oleh pihak kolonial, khususnya Belanda, seperti itu. Ya, sekian untuk materi tentang imperialisme dan kolonialisme pada pertemuan atau pada video ini. Terima kasih sudah mau berpartisipasi, mau menyimak materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tertawa? Itu loh. Loh, kok gitu membersihkannya? Pakai tisu. Ada tisu banyak di kamarnya Om Pras. Itu juga banyak tisunya Mamam. Kok pakai? Tuh. Cuma. Dalam nggak?